Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran PAI, yakni Bapak Muhammad Kamdila M. Hum, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pengertian, fungsi, manfaat, dan urgensi dari media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata berasal dari kata medium yang secara harfiah artinya perantara atau pengantar. Banyak pakar tentang media pembelajaran yang memberikan batasan tentang pengertian media. Menurut ICT, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan pengertian media menurut Jamaro adalah media merupakan alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ditegaskan oleh Purnamawarti dan Eldarni, yaitu media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Sementara itu, Briggs berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran, seperti buku, film, video, dan sebagainya. Sedangkan National Education Association mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Selanjutnya yakni fungsi media pembelajaran. Fungsi media, khususnya media visual, juga dikemukakan oleh Levy dan Lenz. Seperti yang dikutip oleh Arshad, bahwa media tersebut memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi atensi. Yang kedua, fungsi afektif. Yang ketiga, fungsi kognitif. Dan yang keempat, fungsi kompensatoris. Dalam fungsi atensi, media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Fungsi afektif dari media visual dapat diamati dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar dalam kurung membaca teks bergambar. Dalam hal ini, gambar atau simbol visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Berdasarkan temuan-temuan penelitian, dapat diungkapkan bahwa fungsi kognitif media visual melalui gambar atau lambang visual dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang visual tersebut. Fungsi kompensatoris dari media pembelajaran adalah memberikan konteks kepada siswa yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi dalam teks. Dengan kata lain, bahwa media pembelajaran ini berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang dapat disajikan dalam bentuk teks, dalam kurung disampaikan secara verbal. Berdasarkan atas beberapa fungsi media pembelajaran yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengaruh yang besar terhadap alat-alat indera. Terhadap pemahaman isi pelajaran secara nalar, dapat dikemukakan bahwa dengan penggunaan media akan lebih menjamin terjadinya pemahaman yang lebih baik bagi siswa. Siswa yang belajar lewat mendengarkan saja akan berbeda tingkat pemahaman dan lamanya ingatan dibandingkan dengan siswa yang belajar lewat melihat atau sekaligus mendengarkan dan melihat. Media pembelajaran juga mampu membangkitkan dan membawa siswa ke dalam suasana rasa senang dan gembira, di mana ada keterlibatan emosional dan mental. Tentu hal ini berpengaruh terhadap semangat mereka belajar dan kondisi pembelajaran yang lebih hidup yang nantinya bermuara kepada peningkatan pemahaman pembelajar terhadap materi ajar. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Manfaat dari penggunaan media sebagai bagian dari pengajaran di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku
Setiap pelajar yang melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. Yang kedua, pengajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan. Yang keempat, lama waktu pengajaran yang diperlukan dan dapat dipersingkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. Yang kelima, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Yang keenam, pengajaran dapat diberikan kapanpun dan dimanapun ia inginkan. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Yang kedelapan, peran guru dalam berubah ke arah yang lebih positif dalam proses belajar mengajar. Dengan menggunakan istilah media pengajaran, Sutjana dan Rifai mengemukakan beberapa manfaat media dalam proses belajar siswa, yaitu yang pertama, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Yang kedua, makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata saja. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, melakukannya langsung, dan memerankannya. Selanjutnya, ada urgensi media pembelajaran. Perkembangan teknologi yang kontinu dalam dunia kerja tidak hanya mengharuskan lulusan perguruan tinggi atau dalam kurung PT memiliki pengetahuan yang luas, akan tetapi juga memiliki keterampilan yang profesional yang siap digunakan di lapangan pekerjaan. Kenyataan ini membawa konsekuensi bahwa PT secara terus-menerus perlu melakukan peningkatan kualitas lulusan agar memiliki kompetensi seperti yang diinginkan. UNESCO dalam konteks ini mengemukakan kompetensi yang perlu dimiliki oleh lulusan PT, yaitu yang pertama, pengetahuan yang memadai atau dalam bahasa Inggris disebut to know. Yang kedua, keterampilan dalam melaksanakan tugas secara profesional atau dalam bahasa Inggris disebut to do. Yang ketiga, kemampuan untuk tampil dalam kesejawatan bidang ilmu atau profesi atau dalam bahasa Inggris bisa disebut to be. Dan yang keempat, kemampuan memanfaatkan bidang ilmu untuk kepentingan bersama secara etis atau dalam bahasa Inggris disebut to live together. Untuk pencapaian tujuan tersebut dapat ditempuh melalui proses belajar yang efektif. Pembelajaran merupakan sebuah proses perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan, sehingga terjadinya pengalaman belajar dan hasil belajar menjadi lebih bermakna, atau dalam bahasa Inggris disebut meaningful learning. Keberhasilan pembelajaran ditandai dengan perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif pada diri individu, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keberhasilan belajar ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya faktor, diantaranya penggunaan media yang berfungsi sebagai perantara pesan-pesan pembelajaran. Media berfungsi untuk mengarahkan siswa untuk memperoleh berbagai pengalaman belajar. Pengalaman belajar atau dalam bahasa Inggris disebut learning experience tergantung interaksi siswa dengan media. Media yang tepat sesuai dengan tujuan akan mampu meningkatkan pengalaman belajar yang mampu mempertinggi hasil belajar. Alasan ini sejalan dengan pendapat Edgerdale dengan teori count experience yang menjadi dasar pokok penggunaan media dalam pembelajaran. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pengertian, fungsi, manfaat, dan urgensi dari media pembelajaran. Sekiranya dari saya dalam pemaparan ini masih kurang dari kata sempurna dan masih banyak sekali kekurangannya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.